Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Ada satu masalah yang sering membuat hati kita gelisah, yaitu masalah rezeki. Khususnya di saat-saat seperti ini, banyak usaha-usaha yang tutup, banyak orang-orang yang di PHK, bahkan ada sebagian yang sudah tidak punya apa-apa. Kalau kita bertanya kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki, pasti mereka semua menjawab Allah. Tapi praktek di lapangan, masih banyak orang-orang yang mencari rezekinya ke tempat persugihan. Sebagian ada yang mencari rezekinya dengan datang ke dukun agar usahanya lancar. Tapi tadi katanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki. Lalu kenapa pergi kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di atas muka bumi ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang menanggung rezekinya. Oleh karena itu jangan bingung ketika kita di PHK. Jangan bingung kalau memang usaha kita harus tutup. Karena rezeki kita bukan pada bos kita. Rezeki kita bukan di tempat usaha kita. Di mana rezeki kita? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa fis sama'i rizqukum. Rizki kalian ada di langit. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Jauh sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini, ketika kita masih berada di dalam perut ibu kita, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus malaikatnya untuk mencatat. Apa yang dicatat? Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqi am sa'id. Dicatat rizkinya, ajalnya, amalannya, sengsara atau kebahagiaannya. Oleh karena itu ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, perhatikan betapa banyak orang-orang yang melamar kerja, bahkan puluhan ribu mendaftar untuk menjadi CPNS. Tapi berapa yang lolos? Berapa yang diterima? Itulah rizki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala catat. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna nafsa lan tamuta hatta tastau'iba rizqaha. Tidak akan ada satupun yang mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai sempurna rizki yang datang kepadanya. Oleh karena itu ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, jangan kita mencari rizki dengan cara yang haram,
Karena kita tidak bakal mati sampai rezeki itu datang dengan sempurna. Jangan kita mencari rezeki dengan menjual diri. Jangan kita mencari rezeki dengan cara mencuri. Dan ingat bahwasannya rezeki itu tidak mungkin diperoleh kecuali dengan keridhaan yang memiliki rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak bakal ridha kecuali dengan ketaatan hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Bagi yang ingin mendapatkan rezeki yang melimpah, maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak istighfar, bukan banyak-banyak kerja, bukan banting tulang peras keringat. Banyak-banyak istighfar kepada Allah. Karena banyak orang yang kerja keras, banyak orang yang banting tulang peras keringat, bahkan dia pandai dalam bekerja, tapi rezekinya segitu-gitu saja. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tapi mintalah ampun kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Maha mengampuni. Baru kata Allah, yursil sama alaikum midrara. Allah akan mengirimkan hujan yang bermanfaat untuk kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah limpahkan, tambahkan rezeki, harta untuk kalian. Dan begitu pula anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan alirkan untuk kalian sungai yang bermanfaat. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Tapi sayang, seribu sayang, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, malakum la tarju lillahi waqara. Tapi kenapa kalian tidak minta rezeki itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Malah kalian sibuk bekerja, banting tulang peras keringat, malah kalian sibuk datang ke dukun. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kerja itu benar, kerja itu harus. Tapi ingat, pintu rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya dengan bekerja. Betapa banyak orang-orang yang bekerja keras banting tulang, tapi rezekinya malah sedikit. Dan betapa banyak orang-orang yang kerjanya santai, kerjanya sedikit, tapi hartanya melimpah ruah. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan hanya mengandalkan kekuatan dan kepintaran. Perhatikan burung. Burung tidak sekolah, burung tidak punya kekuatan seperti manusia, tapi dia mendapatkan rezeki. Siapa yang berikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thair." Kalau kalian betul-betul bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, betul-betul dengan ketakwaan dan tawakal, maka kalian akan mendapatkan rezeki seperti rezekinya seekor burung. Perhatikan burung. Burung tidak punya tabungan. Burung tidak punya rekening. Burung tidak punya kulkas untuk menyimpan makanan. Tapi dia mendapatkan terus rezeki setiap hari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taghdu khimasan wa taruhu bitana, kata Rasulullah. Setiap pagi dia keluar dalam keadaan perutnya kosong, lapar. Pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Siapa yang memberikannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa iya kita bisa kalah dengan seekor burung? Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap hari di pagi harinya
selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah sudah menghafal doa ini dan sudah mengamalkan atau belum? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari di pagi hari berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu setiap hari meminta kepada Allah, ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Seperti apa ilmu yang bermanfaat ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita kenal kepada Allah, membuat kita takut dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ilmu cara mencari dunia. Kemudian Rasulullah meminta warizkan thayyiba, dan rizki yang thayyib, yang baik, rizki yang berkah, bukan rizki yang banyak, rizki yang apabila dimakan oleh anak-anaknya menjadi soleh dan solehah. Bukan rizki yang banyak tapi tidak memperhatikan halal dan haram. Ketika dimakan oleh anaknya menjadi hancur dan tak jelas. Kemudian Rasulullah SAW meminta wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima ya Allah. Hati-hati ayuhal muslimun. Tidak semua orang yang berkurban itu diterima. Tidak semua orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu diterima. Tidak semua orang yang sholat kepada Allah itu diterima. Kata Rasulullah SAW, Innar rajula la yusalli sittina sanah. Ada seorang pemuda yang dia menjaga sholatnya selama 60 tahun. Walam tuqbal lahu sholah. Tapi satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yutimmu sujudahu walam yutimmu ruku'ah. Yutimmu ruku'ahu walam yutimmu sujudah. Terkadang dia sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Terkadang rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Dia sholat asal-asalan. Dia sholat tidak memperhatikan kewajiban dan rukunnya. Oleh karena itu ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala basiratin, karena kita telah mengilmuinya. Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ilmu. Belajarlah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallimu ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin waqduril kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la musafiran illa wasalta ya akramal akramin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.